Kita memulai ibadah pagi hari ini, ada hal yang perlu kami ingatkan, yaitu kami ada kegiatan sepekan sebagai berikut. Itulah beberapa kegiatan sepekan kita, lalu kami juga mengingatkan bahwa handphone Bapak Ibu harap di silent. Kami menyarankan Bapak Ibu membawa Alkitab dalam bentuk fisik sehingga handphone dapat dimatikan selama ibadah. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Ibadah minggu kita pagi ini dilayani oleh Pendeta Ricardo Sitorus, Penatua Tugas, Penatua Hendrata, Penatua Hong, Penatua Teddy, Penatua Richard, Penatua Hendrik, Pemandu Pujian Saudara Hans, dan juga Saudari Natania. Pengiring pujian Ibu Nindita dan Saudari Natasha. Pengisi pujian Hendy Mitri dan Friends, pendoa Bapak Herman, multimedia sound system Bapak Roni, Saudara Sugeng, dan Penatua Riza. Majelis dan Jemaat GKI Cipinang Elok sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Telah dipanggil ke rumah Bapak di surga pada hari Minggu tanggal 17 September 2023, Bapak Urupan Sitompul usia 83 tahun, suami dari Ibu Nur Sinta Hasugian, ayah dari Bapak Maison, Bapak Robinson, dan Bapak Edward Sitompul. Jenazah telah dimakamkan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 di TPU Menteng Pulo, Jakarta Selatan. Juga telah dipanggil pulang ke rumah Bapak di surga Selasa tanggal 19 September 2023 Ibu Gertrudis Giri atau Lok Diok Lang, usia 94 tahun, oma dari Ibu Abel. Jenazah telah dimakamkan pada hari Jumat 22 September 2023 di TPU Pondok Rangon, Cibubur, Jakarta Timur. Majelis dan Jemaat GKI Cipinang Elok mengucapkan rasa simpati dan mendoakan agar keluarga yang berduka diberikan kekuatan dan penghiburan oleh Tuhan Yesus Kristus. Warta selanjutnya mulai hari Minggu tanggal 3 September 2023, kita juga dipersiapkan diri untuk memilih bakal calon penatua baru periode 2024-2027 dan mulai melakukan pemilihan nama-nama bakal calon penatua baru yang dapat dilihat di papan di halaman gereja. Di depan pintu masuk gereja tersedia juga formulir usulan calon penatua. Saudara-saudara jemaat dapat mengambil dan mengisi dan serta memasukkan ke dalam kotak khusus pemilihan calon penatua yang telah tersedia di depan pintu gereja. Ada pengumuman terhadap penggalangan dana GKI Kemang Pratama. Dalam rangka pengembalian pinjaman dana yang digunakan untuk renovasi gedung gereja dan pengadaan lift. Majelis Jemaat GKI Pratama mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berpartisipasi dalam gala dinner Joyful Night with Joy Tobing yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 pukul 6 sore bertempat di Hotel Santika Premier Kota Harapan Indah, Bekasi. Harga tiket platinum 1,5 juta, gold 1 juta. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Yarli Tambunan dan Ibu Linda Budiono. Warta bulan musik. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kami panitia ingin menyampaikan warta bulan musik sebagai berikut.
Selama 3 minggu berturut-turut kita sudah sama-sama menyaksikan kebaikan Tuhan melalui sejarah terciptanya 3 lagu himne, yaitu Kami Puji Dengan Riang, Amazing Grace, dan Yesus Kawan Yang Sejati. Pada hari ini, minggu keempat, kita akan kembali menyaksikan kebaikan Tuhan melalui pujian himne Great is Thy Faithfulness. Thomas Obadiah Chisholm sebagai pencipta lagu ini terinspirasi oleh kitab Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 di saat beliau ingin menuliskan syair teks lagu Great is Thy Faithfulness. Di tengah-tengah kondisi kesehatan beliau yang buruk, beliau tetap memilih untuk mempunyai sikap hati yang dipenuhi dengan rasa syukur yang luar biasa. Karena beliau merasa bahwa Tuhan begitu peduli kepadanya dengan memberikan begitu banyak pertunjukan yang menakjubkan selama hidupnya. Untuk kisah selengkapnya, mari kita sama-sama mendengarkan melalui khotbah di Kebaktian Umum 1 dan 2 pada hari ini. Sebagai puncak acara dalam rangka penutupan rangkaian program Bulan Musik GKI Cipinang Elok, kelompok kerja musik mempersembahkan sebuah ibadah konser Praise and Worship untuk merayakan kebaikan Tuhan dengan tema Engkau Sangat Baik. Acara ini akan diadakan minggu depan tanggal 30 September pukul 18.30 atau jam 6:30 malam. Oleh karena itu kami mengundang Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, seluruh jemaat untuk sama-sama merayakan kebaikan Tuhan pada ibadah konser ini. Akan disediakan makan malam juga yang kita bisa nikmati bersama 1 jam sebelum acara dimulai, yaitu pukul 5:30 sore. Penulis naskah dan narator dari ibadah konser Praise and Worship ini dibuat dan akan dipimpin oleh Ibu Heidi Kabul. Siapakah beliau? Berikut profilnya, seperti yang tertera di slide. Ibu Heidi Kabul ialah jemaat GKRI Puri Indah dengan beberapa profesi seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di slide. Beliau juga merupakan salah satu music director di lagu rohani YKB, yaitu Yayasan Komunikasi Bersama Badan Pelayanan Sinode GKI. Ibu Heidi juga banyak mengupas sejarah lagu-lagu himne dalam akun YouTube-nya dengan judul Behind the Words. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mendengarkan atau ingin mengetahui lebih lanjut lagu-lagu himne, bisa mengakses akun YouTube beliau dengan nama Heidi Kabul, judulnya Behind the Words. Berikut beberapa album instrumentalia yang Ibu Heidi keluarkan yang bisa kita nikmati bersama dalam digital platform seperti Spotify, Joox, Revivo, dan Apple Music. Beliau mengeluarkan album instrumentalia ini sebagai upaya untuk mendekatkan lagu-lagu himne ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat ini Ibu Heidi sedang menempuh studi S2-nya di bidang Master of Ministry dengan jurusan Music and Worship Leadership di Singapore Bible College. Sekali lagi kami ingin mengingatkan, jangan lupa untuk hadir dalam ibadah konser Praise and Worship minggu depan tanggal 30 September jam 18.30 atau jam 6:30 malam. Kita sama-sama bersukacita untuk merayakan kebaikan Tuhan. Demikian Warta Bulan Musik pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mohon kesabaran Bapak Ibu. Ada sedikit tambahan untuk bulan keluarga. Shalom Bapak Ibu dan jemaat dan simpatisan GKI Cipinang Elok yang terkasih dalam Yesus Kristus. Apa kabar? Semoga kita dalam keadaan yang sehat dan baik. Tak terasa, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Oktober yang identik dengan bulan keluarga. Saya mewakili panitia bulan keluarga GKI Cipinang Elok mau mengajak oma, opa, om, tante,
kakak dan adik sekalian untuk turut serta dalam kegiatan bulan keluarga yang akan kita selenggarakan mulai dari 1 Oktober sampai dengan 5 November 2023. Akan ada banyak acara menarik, mulai dari sepeda ceria, program usaha, jalan sehat, lomba masak nasi goreng, dan acara super seru di acara Basar GKI Cipinang Ilok. Akan ada permainan seru untuk anak-anak sampai orang dewasa dan meja-meja jualan partisipasi dari jemaat. Ayo kita memeriahkan acara bulan keluarga GKI Cipinang Ilok. Jangan sampai ketinggalan dan jangan bilang siapa-siapa ya. Akan ada banyak hadiah menarik. Mari kita ramaikan rangkaian acara bulan keluarga 2023. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta minggu ini. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Sebelum memulai ibadah, marilah kita siapkan hati pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, marilah kita mulai ibadah hari ini dengan bangkit berdiri dan menyanyikan lagu dari PKC 28, Nyanyikan Tuhanmu, Haleluya. Nyanyikan Tuhanmu, Haleluya, Haleluya. Malaikat bala surga semua puji Dia. Hendaklah semuanya puji nama Tuhan Allah. Sebab atas perintahnya semuanya tercipta. Hai alam semesta yang diciptakan Tuhan Allah. Hai api, hujan, es, dan salju, kabut, angin, badai. Bernyanyilah semuanya memuji-muji Dia. Sebab yang tinggi luhur hanya nama Tuhan Allah. Nyanyikan Tuhanmu, haleluya, haleluya. Malaikat kerubin serafim pun puji Dia. Yang mendirikan semuanya untuk selamanya. Keagungannya mengatasi langit alam raya. Wahai segala raja serta pemerintah dunia, teruna anak dera, orang tua dan yang muda, bunyikan bagi Tuhanmu seruling dan kecapi, dan puji Dia dengan sorak-sorai dan menari. Nyanyikanlah haleluya, haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendasari ibadah kita pada pagi hari ini dengan pengakuan bahwa ibadah minggu ini hanya bisa terjadi di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Salam damai sejahtera menyertai saudara-saudara sekalian. Tuhan menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Cek. Di minggu ketiga kita telah belajar untuk keteladanan Kristus sebagai wujud respons sahabat Kristus.
Kata pembuka diambil dari Mazmur 145 ayat 17 sampai 21 dan Tuhan berfirman, Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Di minggu keempat terakhir kita akan membahas lagu himne dari NKB 34 atau PKJ 138. Setiamu Tuhanku tiada bertara dengan judul aslinya Great is thy faithfulness, kesetiaan Tuhan yang tidak pernah gagal. Mari kita nyanyikan NKB 34. Jemaat dipersilakan untuk berdoa secara pribadi, mengakui segala kesalahan dan dosa-dosa selama seminggu ini.
Bapa, kami menyadari ya Tuhan, dosa-dosa kami besar ya Tuhan. Kami selalu tidak setia kepada Tuhan. Pada saat Tuhan menunjukkan dirinya untuk setia kepada kami. Ampunilah salah dan dosa kami ya Tuhan. Inilah kami ya Tuhan. Kami rindu disucikan, kami rindu dikuduskan Tuhan, dan kami rindu kami boleh menemukan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami. Amin. Mari kita nyanyikan PKJ 38 ayat 1 dan 2. Umat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Mazmur 103 ayat 8 sampai 14. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besar kasih setianya atas orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Salam damai. Ciptalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunan
besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja, ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, mari kita siapkan hati dan pikiran kita terarah kepada Tuhan. Kita satu di dalam doa. Besar setiamu Tuhan, itulah yang menjadi landasan dan juga sandaran kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu. Bahwa kehidupan kami ini ada karena Engkau sendirilah yang memberikan, Engkau sendirilah yang boleh menganugerahkannya bagi kami. Kesetiaan-Mu lah yang menjadi jaminan dalam hidup ini. Karena itu ya Tuhan, pada saat ini kami datang di dalam ibadah untuk kami Bapa, untuk kami bersyukur, kami bersuka cita, kami hendak memuji dan memuliakan Tuhan. Bahkan kami juga rindu ya Tuhan, untuk Tuhan urapi, untuk Tuhan tanamkan benih firman-Mu. Sebab firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Dengan firman-Mu, kami Bapa boleh mendapatkan tujuan yang jelas. Melalui firman-Mu, Engkau menuntun kami, sebab firman-Mu itulah kompas kehidupan kami. Berkati kami ya Tuhan, mampukan kami ya Bapa, secara khusus hamba-Mu Bapa berkata-kata. Mampukan dia Bapa boleh mengatakan apa yang menjadi maksud hati Tuhan, dengan bahasa yang sederhana, bahasa yang boleh kami mengerti bersama. Sehingga hamba-Mu yang berkata-kata, ataupun juga umat-Mu yang boleh mendengar pada saat ini, kami semua dibangun di atas firman-Mu. Bersabdalah, sebab kami semua siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan kita yang hendak kita baca bersama-sama seturut dari Mazmur, kitab Mazmur pasal 145 ayat 17 sampai 21. Mazmur 145 ayat 17 sampai ke 21. Demikian. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dengan setia. Ia memenuhi keinginan orang yang takut kepadanya, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku hendak mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan hendaklah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya
dan selamanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah bagi setiap kita yang saat ini boleh mendengarkan firman Tuhan, dan terlebih berbahagia yang memelihara firman itu dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. 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 Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara semua. Bagaimana kabarnya? Baik ya? Wajah-wajah penuh sukacita. Benar ya? Atau adakah di antara kita yang mungkin saat ini sedang berbeban berat? Adakah di antara kita yang sedang lelah jiwanya? Nggak ada? Puji Tuhan. Ya, semuanya penuh dengan sukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan merenungkan satu tema yang ini juga menjadi bagian dari nyanyian rohani kita, ya, dari PKJ 138 ataupun juga dari NKB. Great is thy faithfulness, besar setiamu Tuhan. Saudaraku, ketika kita berbicara tentang kesetiaan, maka kita juga diajak untuk berpikir bahwa kesetiaan itu apa sih ya? Orang seringkali mengatakan bahwa hidup itu untuk setia. Hidup itu harus terus setia dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tapi seringkali kita menjadi kehilangan makna dari kesetiaan itu karena seringkali itu didengung-dengungkan tanpa mengerti apa menjadi maksudnya. Apalagi apa yang kita lakukan mungkin jauh dari kata setia. Secara gamblang mungkin kalau kita katakan, kalau kita bicara tentang kesetiaan atau faithfulness, adalah sebuah sikap berpegang teguh ya, pada janji-janji yang kita telah buat, dan bagaimana kita juga kemudian menepati janji itu dengan sekuat tenaga kita. Betapapun waktu ataupun juga pengharapan yang kita ingin dapatkan ketika kita belajar bersetia tadi, ternyata tidak terpenuhi. Ya. Artinya kita setia, tapi kadang juga kita merugi gitu ya. Bapak Ibu pernah punya pengalaman seperti itu? Masih ingat pada waktu kita dulu pacaran Bapak Ibu? Ya, menunggu sang pujaan hati datang untuk wakuncar. Waktu kunjung pacar, janji 6:30, datangnya jam berapa? 8:30. Iya kalau datang, iya kan? Ketika orang berjanji, maka yang diinginkan adalah janji itu ditepati. Ketika kita berjanji, artinya ada harapan yang ingin kita dapatkan bersama dengan orang yang kita ikat janjinya. Karena itu ketika kita bicara, wah aku janji 6:30, aku akan bertemu dengan si dia. Tetapi udah ditunggu-tunggu begitu lama, 6:30 lewat 5, 6:30 lewat 7, 6:30 lewat 8, 6:30 lewat 9, 6:30 sampai jam 7:30. Wah, waktu rasa-rasanya kok ini sudah hampir 2 hari gitu ya. Ternyata nggak enak, ya. Tapi ketika kita bicara tentang bahwa kita ini mesti setia, kita harus terus berpegang pada hal itu. Walaupun kita merugi waktu gitu ya. Kita tahu Bapak Ibu bahwa pada masa kini ketika kita bicara tentang kesetiaan, rasa-rasanya ya susah sekali untuk menemukan orang-orang yang setia. Kenapa demikian? Karena nilai-nilai kesetiaan itu kemudian digantikan dengan nilai-nilai yang berwujud materi, gengsi, popularitas, rasa aman, keuntungan pribadi. Kita bisa melihat ya, ada begitu banyak orang dengan mudahnya jadi kutu loncat ya, berpindah dari satu kantor atau satu tempat ke tempat lain ya. Dengan alasan apa?
Oh di sana gajinya jauh lebih tinggi. Gitu. Oh di sana fasilitasnya lebih menggiurkan. Oh di sana ini dan itu. Ya. Yang semuanya itu dinilai berdasarkan dengan apa? Dengan apa yang menguntungkan bagi saya. Ketika kita juga berbicara tentang keluarga misalnya, ada begitu banyak juga keluarga yang tidak setia. Tidak setia pada janji pernikahan. Ngomong-ngomong tidak setia pada janji pada janji pernikahan. Bapak Ibu masih ingat nggak janji pernikahan Bapak Ibu? Saudara-saudara masih ingat nggak? Enggak ya? Udah lama. Mungkin janjinya udah karatan kali. Mesti dikasih WD 40. Tapi kalau melihat di sini wajah-wajah ya penuh dengan sukacita, apalagi yang duduk bersama dengan pasangan hidupnya. Oke, mungkin aku tidak lupa, tetapi aku sudah mulai. Tetapi aku sudah mempraktekkannya, gitu kan? Dan ini jauh lebih mahal kan? Ada begitu banyak keluarga-keluarga yang ternyata apa yang dulu diimpikan bersama-sama, bahwa kita nanti setelah menikah, punya anak, hidup kita akan enak, akan sukses, kita kemana-mana jalan bareng, kita bisa healing kemanapun, ya, dan kita akan senang-senang. Tetapi pada kenyataannya ketika hal itu tidak terwujud di dalam kehidupan mereka, kehidupan keluarga ini, apa yang terjadi? Mulai berpikir untuk, jangan-jangan dia bukan orang yang diberikan Tuhan kepadaku. Dia bukan orang yang tepat. Mulailah kemudian banyak pisah. Atau banyak orang berpikir untuk pisah. Dan kemudian itulah yang terjadi. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan juga seperti itu. Ketika dia merasa bahwa pasangan hidupnya, ternyata kok dia tidak menyenangkan ya. Ketika aku ketemu dengan yang lain, yang rasa-rasanya lebih nyaman aku untuk ngobrol. Yang rasa-rasanya kok mengerti diri saya. Maka disitulah kemudian mulai timbul untuk benih-benih ketidaksetiaan. Apalagi yang bisa kita bicarakan di sini? Terlebih ketika kita berbicara tentang 2024. Persoalan yang sama rasa-rasanya selalu berulang. Ya Bapak Ibu ya, apa itu? Janji yang manis selalu kulupakan. Sorry ya, saya plesetin, maaf ya Pak ya. Tapi bukankah itu yang terjadi? Dengan banyak orang ya, dengan janji-janji partai bila menang akan memberikan kemudahan. Aku akan memberikan perhatian, aku akan memberikan ini dan juga itu. Tetapi ketika dia terpilih, ketika partainya menang, maka demi kekuasaan, demi kesejahteraan pribadi, demi partainya dan lain-lain, lupa pada janjinya. Dan akan diingat lagi, akan didengar lagi 5 tahun kemudian. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan-jangan kita justru diajak untuk memilih orang-orang yang paling sedikit bicaranya kali ya. Jangan-jangan kita diajak untuk memilih orang-orang yang lebih banyak diemnya gitu ya. Enggak perlu dengan orang-orang yang suka mengubar janji. Jangan-jangan sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Kesetiaan itu mudah untuk diucapkan, tetapi susah untuk dilaksanakan. Tetapi betapapun itu susah, betapapun sukar jalannya, orang yang setia tetap harus menjalani. Karena ada komitmen yang hendak dinyatakan di sana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar tentang kesetiaan melalui Tuhan sendiri. Kita belajar kesetiaan Tuhan melalui refleksi dari seorang yang bernama Thomas Obadiah Chisholm. Dia adalah penyair atau pengarang dari tadi lagu Great is Thy Faithfulness, Bapak Ibu. Chisholm ini lahir pada tanggal 29 Juli tahun 1866
Dia itu berasal dari keluarga yang sangat miskin. Ia tidak punya atau tidak mampu untuk menyelesaikan pendidikan sekolah dasarnya, Bapak Ibu. Tetapi menariknya, betapapun dia miskin, betapapun dia itu tidak selesai sekolah dasarnya, ia ternyata bisa menjadi guru di sekolah di tempat dia tumbuh berkembang. Pada usia 16 tahun dia diangkat atau dia dijadikan guru. Ini membuktikan apa, Bapak Ibu? Ini membuktikan bahwa pemuda ini, ya, Thomas Chisholm tadi, dia adalah orang yang cerdas, ya, orang yang memiliki sebuah tanggung jawab, orang yang juga bisa dipercaya di sini. Karena itulah penduduk di sana, di Kentucky sana, dia memberikan tanggung jawab pengajaran kepada anak-anak sekolah dasarnya kepada Chisholm tadi. Dan kita bisa bayangkan bahwa ternyata kehidupan dia yang betapapun dia tidak lulus SD, di situ mulai terlihat, ya, adanya sebuah potensi yang besar di dalam kehidupannya. Dan pada usia 21 tahun kemudian dia menjadi seorang editor, ya, di sebuah koran lokal bernama Franklin Favorit, Bapak Ibu. Dan kemudian dia beranjak lagi, kepercayaan demi kepercayaan kemudian hadir di tengah-tengah kehidupannya. Dan yang menarik ketika dia kemudian menjadi seorang yang mendapatkan sebuah visi, dia mendapatkan sebuah ajakan, Bapak Ibu, ya, yaitu pada saat dia berusia 37 tahun, kemudian dia dipercaya untuk melayani di sebuah gereja yang disebut sebagai gereja Metodis, Bapak Ibu. Dia melayani di gereja Metodis di Scottsville di Kentucky, Bapak Ibu. Tetapi ternyata Tuhan itu punya hal yang lain, Bapak. Betapapun dia itu adalah seorang yang pandai, dia seorang yang terpercaya, tapi dia juga memiliki kelemahan di dalam tubuhnya. Dia rentan terhadap sakit penyakit. Apalagi ketika dia harus melayani di sana, ya. Ternyata pelayanan itu membuat kesehatannya itu cepat untuk drop, Bapak Ibu. Fisiknya tidak mampu untuk bertahan. Sehingga dia kemudian meninggalkan pelayanannya di gereja Metodis itu. Dia kurang lebih hanya 1 tahun lah. Dia terpaksa meninggalkan pelayanannya karena masalah kesehatan itu. Kemudian dia mencari pekerjaan-pekerjaan lain, sampai kemudian dia juga mendapatkan pekerjaan sebagai seorang sales asuransi, Bapak Ibu. Pada usia 50, ya, ketika dia menjadi seorang agen atau penjual asuransi, ya, dia kemudian mengingat kembali apa yang menjadi hobinya, apa yang menjadi kegemarannya, yaitu menulis puisi, menulis syair gitu, ya. Dan itu adalah kegemaran sejak masa muda, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, ya, bahwa dia itu senang sekali, happy untuk menulis puisi dan syair. Enggak cuman menulis polis asuransi gitu, ya. Banyak puisi yang dihadirkan. Kira-kira dicatat ada 1.200-an puisi, 1.200-an syair. Dan itu kemudian dimuat di dalam majalah-majalah Kristen pada saat itu. Salah satu puisi ataupun juga syair yang sangat-sangat menggugah banyak orang, yaitu puisi yang tadi yang berjudul Great is Thy Faithfulness. Besar setiamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam dia menuliskan puisinya, sesungguhnya dia menyadari bahwa
Allah itu begitu luar biasa di dalam kehidupan yang dia jalani. Memang dia katakan bahwa tidak ada latar belakang yang mendalam ketika aku menulis puisi ini atau syair ini. Aku menulisnya karena aku sadar betapa kasih setia Tuhan itu senantiasa hadir, senantiasa dirasakan di dalam kehidupanku hari lepas hari. Betapapun aku tidak punya kekayaan, betapapun aku juga tidak punya pendidikan yang tinggi, tetapi dia sadar bahwa aku diberkati dengan melimpah oleh Tuhan karena rahmat-Nya yang begitu luar biasa. Dia mengatakan dalam salah satu jurnal yang pernah dia tulis, bahwa penghasilanku ini tidak besar. Dan setiap waktu aku mendapatkan gangguan kesehatan. Dan itu kualami bertahun-tahun lamanya. Tetapi satu hal yang aku tidak boleh lupa. Satu hal aku yang tidak boleh alpa. Yaitu aku mencatatkan kesetiaan yang aku dapatkan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah gagal dalam kesetiaannya. Tuhan selalu menggenapi janjinya. Tuhan menunjukkan kepadaku ada begitu banyak keindahan-keindahan. Ada begitu banyak pemeliharaan yang olehku aku merasakan takjub di dalamnya. Dan ini adalah sebuah pengalaman yang aku rasakan sungguh luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, great is thy faithfulness. Besar setiamu. Ini lahir dari kesadaran tentang Allah yang dirasakan hari demi hari. Kalau pertanyaan itu diajukan kepada Bapak, Ibu, dan saya sekarang, pernahkah kita selalu day by day, hari demi hari, kita merasakan kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa? Pernahkah kita di dalam satu hari, pada pagi hari sebelum kita melakukan segala aktivitas yang hendak kita rencanakan atau kita kerjakan sepanjang hari itu, kita berhenti sejenak. Berhenti sejenak, mengingat, kita merasakan sendiri betapa kasih Tuhan sungguh luar biasa. Pernah nggak Bapak Ibu pada satu kali mungkin berpikir ketika bangun di pagi hari, oh sungguh indah hari yang baru ini. Aku bisa menikmati udara yang segar di hari yang baru ini. Bapak Ibu, kita semua pernah ada di dalam situasi yang susah ya. Pada masa-masa pandemi dulu. Ya. Masih ingat waktu masa-masa pandemi? Iya. Berapa banyak di antara kita yang sangat susah untuk mencari tabung oksigen? Masih ingat? Saya mencari untuk jemaat saya itu sampai 5-6 tempat dan mereka katakan habis, kalau enggak tokonya tutup. Ya, buka ada tapi habis gitu. Waduh. Susahnya minta ampun. Berapapun harganya kita akan bayar demi dapat oksigen. Padahal kalau kita mau mendapatkan tiap hari, tiap pagi, ya kan? Kita mendapatkannya dengan gratis. Kita tidak harus mencari ke tempat refill oksigen tadi. Saudaraku, ini adalah hal-hal yang sederhana loh. Hal-hal yang begitu simpel. Tapi bagi Thomas Chisholm, dia mengatakan bahwa aku takjub di situ. Setiap pagi aku jatuh cinta terus kepada Tuhan. Betapa Tuhan itu sungguh setia.
Aku yang sebetulnya tidak patut untuk mendapatkan kebaikan Tuhan. Aku yang penuh dengan kelemahan, aku yang tidak pandai. Tetapi Tuhan mempercayakan ada begitu banyak hal-hal yang ajaib. Hal-hal yang luar biasa, tanggung jawab untuk aku lakukan. Dan pada bagian inilah membuat dia merasakan betapa sungguh luar biasa Tuhan itu. Sungguh bahwa setiap pagi ini adalah sesuatu yang indah untuk aku boleh bertemu dengan Dia. Berapa banyak di antara kita yang masih tetap setia untuk melakukan saat teduh, Bapak Ibu? Ada yang pernah punya komitmen saat teduh? Enggak ada? Bahkan penatua juga enggak ya. Komitmen mah ada. Ya kan? Komitmen ada enggak? Bapak Ibu pernah punya komitmen untuk saat teduh enggak setiap hari? Oh ada, 1, 2, puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan banyak yang melakukan itu semua. Yang lainnya banyak yang jujur. Puji Tuhan juga. Jujur tidak melakukan gitu ya. Kenapa kita tidak bisa melakukan itu? Ya mungkin okelah, saya percaya Bapak Ibu mungkin pernah satu waktu punya komitmen untuk saat teduh, untuk menyendiri bersama dengan Tuhan. Tetapi ternyata tidak bisa melakukannya. Kenapa? Mood, jujur, malas, benar kan? Pagi hari, apalagi ketika harus melayani ini dan itu, melayani makan anak, melayani makan suami. Ya, belum lagi mesti berkejar-kejaran dengan orang-orang di pasar gitu ya. Jam segini kalau mau beli daging babi itu jam segini, di atas jam 9 itu pasti sudah habis. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita belajar untuk berhenti sejenak di dalam segala rutinitas yang kita jalani. Kita berbicara tentang bagaimana kita menikmati tentang kasih setia Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang setia ketika kita bisa terpukau dengan kehadiran yang Tuhan ada di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan luar biasa. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Itu dituliskan oleh Yeremia di dalam kitab Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Dan ini juga menjadi sebuah pendukung, ini juga menjadi sebuah penghayatan iman dari Kriston. Bahwa di dalam kesetiaannya bersama Tuhan selalu ada pengharapan di sana. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita jujur bahwa tidak mudah untuk kita bisa melihat kesetiaan Tuhan, terlebih ketika kita ada di dalam situasi yang terpuruk, situasi yang tergesa-gesa, situasi yang ada di dalam pergumulan, yang ada seringkali kita hanya menyalahkan Tuhan. Ketika kita ada di dalam keterpurukan, ketika kita ada dalam pergumulan, kita seringkali kita melihat bahwa itu kesalahan orang lain. Atau tidak-tidaknya itu menjadi kesalahanku. Orang jarang bisa melihat. Ketika ada di dalam situasi yang terpuruk, situasi yang tidak baik. Di situ ada sesuatu hal yang ingin Tuhan perlihatkan. Situasi yang juga kemudian membuat kita bisa berhenti sejenak dan kita terpukau. Oh, ada Tuhan di sana. Masalah bisa datang silih berganti, kesusahan bisa datang silih berganti. Tetapi kasih setia Tuhan itu akan tetap selama-lamanya. Belajar dari Thomas Chisholm tadi. Betapapun dia pernah terpuruk, betapapun dia pernah putus sekolahnya. Tapi dia tahu
Bahwa hidupnya itu tidak dikendalikan oleh keadaan. Hidupnya ini tidak dikendalikan oleh orang lain. Hidupnya ada karena Tuhan yang mengendalikan dirinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan itu setia. Kepercayaan kita tentang Tuhan yang setia itu sesungguhnya juga butuh untuk kita wujudkan. Seperti kalau kita kan juga ngomong cinta dengan pasangan kita. Ya. Kita mengasihi pasangan kita atau anak-anak kita. Maka cinta dan juga kasih itu perlu untuk dilakukan, untuk diwujudkan. Karena itu marilah Bapak Ibu, mari kita belajar mari setia kepada Tuhan. Belajar kita juga untuk setia melayani Tuhan dengan kita melayani sesama kita. Bagi Bapak Ibu yang mungkin saat ini belum mengambil pelayanan, belajar untuk mengambil pelayanan, belajar untuk setia melayani Tuhan. Bagi yang sudah setia melayani Tuhan atau yang sudah ikut aktivitas sana sini, belajar untuk tidak gampang sakit hati. Belajar untuk tidak gampang untuk kecewa. Belajar untuk setia. Setianya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan begitu baik buat saya. Maka aku pun juga akan membalas kesetiaan Tuhan dengan kesetiaan baktiku kepada Tuhan. Yaitu dengan aku tetap setia melayani Tuhan. Jangan undur dari pelayanan Bapak Ibu. Ya. Ingat, bukan keadaan yang membuat kita tidak setia. Bukan orang lain yang membuat kita tidak setia. Tetapi ketika kita tidak merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, itulah yang mungkin membuat kita ini tidak setia. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Shalom. Saya nggak biasa bicara sih depan umat ya, maksudnya di depan orang. Tapi kalau disuruh nyanyi, seperti urat malutnya putus. Pertama saya mewakili keluarga mengucapkan terima kasih untuk dukungan umat. Atas berpulangnya ayah saya di 6 September yang lalu. Dan juga oma dari Abel istri saya tanggal 17 September. Mengenai lagu ini, saya, Ibu Siska, Saudari Jeska dan juga Bu Tasya dari KKM udah bilang, oh iya lagu ini akan dinyanyikan ya oleh Hein di bulan September nanti di bulan musik. Lalu ya singkat cerita di tanggal 6 September Papa dipanggil pas Papa di Kupang. Memang mendadak karena tapi ya seperti tadi kata Pak Pendeta, agak sulit ya untuk bersyukur di saat yang susah. Cuman setelah dengar cerita dari Mama bahwa, oh Papa lagi duduk sama Mama. Lalu Papa pingsan dan Mama peluk. Pas Mama panggil-panggil, Papa gak ada respon, tapi ya setelah berapa lama gitu Papa buka mata hanya untuk senyum. Ngeliat Mama, terus Papa tutup mata lagi.
bagi saudara-saudara, keluarga, kerabat yang ada di sana bilang, oh papa pergi dengan cara yang baik gitu, tanpa sakit. Nah, lalu di malam penghiburan ketiga ada pendeta namanya Pendeta Abe Poli, mungkin Bapak Ibu pernah dengar. Beliau adalah guru katekisasi dari papa dan beliau bilang, kamu mau nggak? Kamu kan pernah nyanyi ya? Oh iya, papa sering cerita kalau kamu tuh suka nyanyi. Kamu mau nggak nyanyi lagu Setiamu Tuhanku? Gitu. Lagu yang notabene saya sudah persiapkan sama kawan-kawan. Terus saya sebenarnya agak ragu gitu. Tapi kata Pak Pendeta, ketika kamu nangis itu wajar. Tapi berikan yang terbaik gitu. Ini penghormatan terakhir gitu untuk Papa. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, seperti bisa ditebak, saya nyanyi pada saat itu dan saya menangis. Lalu pas pulang memang ditanyakan, kamu masih mau nyanyi lagu ini enggak? Gitu. Terus saya sebenarnya agak ragu gitu, sempat ragu bergumul. Terus saya ingat gitu, kalau papa masih ada di sini pasti mau saya untuk tetap pelayanan. Makanya tadi kenapa saya jadi ngomongnya panjang, Pak Pendeta pas ngomong terakhir, tetaplah setia dalam melayani gitu kan. Tadinya sih memang udah kayak, aduh kayaknya ini lagu terakhir deh, habis itu kayaknya vakum dulu gitu. Cuman Papa pasti maunya seperti itu dan dalam kesetiaan Tuhan, Tuhan pun tidak akan pernah meninggalkan kita. Baik di saat duka, apalagi di saat susah. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, Tuhan setia. Yang kita bisa lakukan adalah kita pun setia, harus setia pada Tuhan. Karena setiap hari Tuhan sudah memberikan anugerahnya kepada kita duluan gitu. Jadi kita hanya bisa membalas dengan pelayanan kita, dengan rasa syukur kita. Mudah-mudahan lagu Great is Thy Faithfulness yang akan kami bawakan boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu jemaat umat yang datang pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions they fail not. As thou hast been, thou forever wilt be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above, join with all nature with manifold witness to thy great faithfulness, mercy and love. Great is thy faithfulness, great is
Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, Lord, unto me. Buat Hen dan Abel, kami dari jemaat dan juga penatua hanya bisa memberikan semangat bahwa kasih Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan Roh Kudus terus menyertai Hen, dan ada maksud Tuhan yang terbaik yang sedang dikerjakan oleh Tuhan lewat Hen dan Abel. Mari teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari, kita bangkit berdiri. Kita akan mengakui pengakuan iman rasuli kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, masa depan. Dan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita demikian. Percaya pada Allah, langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke kerajaan maut. Pada yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk. Pada hari Minggu 1 Oktober 2023 kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut perayaan itu, mari jemaat umat Allah kita mempersiapkan diri kita dengan memeriksa diri kita masing-masing. Pada perjamuan terakhir, Kristus meminta kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dalam hidup sehari-hari kita dan menyadari bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita. Sudahkah saudara hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Yesus, sehingga saudara mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya? Yakinkah saudara bahwa Kristus telah berkorban hidupnya demi keselamatan saudara? Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, lalu membagikannya pada murid-muridnya. Ketika menerima roti dan air anggur, simbol tubuh dan darah Yesus, kita dipersatukan dengan Kristus. Yesus menjadi kepala, sedangkan kita adalah tubuhnya. Sudahkah saudara menjadikan Yesus sebagai kepala, pemimpin saudara dalam hidup pribadi, berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat? Sudahkah saudara hidup dalam kasih dengan saudara seiman yang adalah sesama anggota tubuh Kristus?
Dengan makan roti dan minum anggur, kita dipersatukan dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Ini berarti kita perlu menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Menyangkal diri berarti rela berkorban demi Tuhan dan sesama. Sudahkah saudara rela berkorban bagi sesama? Sudahkah kehidupan saudara menjadi berkat bagi sesama? Peduli kepada sesama, berani menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta berjuang menciptakan damai sejahtera. Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri kita merayakan perjamuan kudus mendatang. Mari saudara-saudara, kita akan menaikkan syafaat kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami tentang kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan. Di mana kami juga Bapa diajak untuk boleh melihat dan juga boleh merasakan betapakah kebaikan Tuhan Engkau nyatakan hari demi hari. Hal-hal yang sekecil sekalipun, hal-hal yang mungkin kami anggap begitu remeh, tapi di sanalah kami juga bisa melihat dan juga merasakan sendiri bahwa Tuhan sendiri begitu baik, bahwa Tuhan sendiri mengizinkan itu terjadi, bahwa Tuhan sendiri menganugerahkannya setiap hari bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan memiliki Allah seperti Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami, yang tidak pernah melupakan kami, yang tidak menjadikan kami yatim piatu seorang diri. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa. Pada saat ini kami juga datang kepadamu ya Tuhan. Secara khusus kami bersatu hati mendukung, menopang untuk saudara-saudara kami yang ada di dalam keadaan sakit atau ada di dalam kelemahan tubuh mereka Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Tony Magani. Kami juga mendoakan Bapak Untung Tobing. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami pasca tindakan medis yang saat ini ada di dalam proses-proses pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam diri mereka. Kami mendukung untuk Ibu Pinkan Lantang, Ibu Yosopin Hadiwinata. Kami berdoa untuk Ibu Marta Mulyadi, Ibu Yuni Sinaga, anakmu Saudari April, untuk anakmu bayi Jeremy ya Tuhan. Kami juga mendoakan Bapak Suprihadi, Bapak Erwin Sinaga, Bapak Oi Chun Ho, kakak dari Ibu Erlina. Di dalam kemurahan-Mu kiranya Engkau sendiri yang juga akan menjamah mereka. Tuhan berikan pemulihan dalam hidup mereka. Tuhan juga karuniakan pengharapan demi pengharapan. Dan biarlah kebaikan Tuhan itu nyata mereka rasakan. Dan mereka senantiasa mengingat akan kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Biarlah kasih yang Tuhan miliki itu juga diwujudkan dan juga dihadirkan melalui keberadaan orang-orang di sekitarnya. Bagi para keluarga yang boleh mendukung anak-anak-Mu ini, ataupun juga bagi para medis yang Tuhan jadikan alat di tangan-Mu, mendatangkan pemulihan, mendatangkan kesembuhan bagi mereka. Biarlah kuat kuasa-Mu sendiri yang senantiasa Engkau nyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu ini. Berdoa untuk para jemaat ataupun juga simpatisan kami yang lain, yang kami menyadari akan kelemahan dan juga keterbatasan kami belum mengingat nama mereka. Dimanapun mereka berada, biarlah kasih setia Tuhan juga senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Ketika mereka sakit, Tuhan juga berkehendak untuk memulihkannya. Kami saat ini juga berdoa Tuhan untuk daerah-daerah yang terkena bencana alam, maupun juga daerah-daerah yang mengalami dampak dari musim kemarau yang panjang ini ya Tuhan. Tolonglah ya Bapa, kiranya Tuhan menolong melalui keberadaan pemerintah daerah yang terdekat, melalui juga
lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang ada, maupun juga tangan-tangan dari anak-anak Tuhan yang mau saling bahu-membahu, membantu, dan mereka juga memiliki hati yang rela berkorban, rela untuk melayani. Biarlah itu semua ya Tuhan, boleh Engkau pakai untuk juga menjadi berkat, boleh Engkau pakai ya Tuhan untuk juga boleh menolong mereka, sehingga segala kebutuhan dapat segera teratasi dengan sebaik-baiknya. Mengingat juga ya Tuhan untuk peristiwa kecelakaan tadi malam atau kemarin ya Tuhan, di keluar tol Bawen, Semarang ya Tuhan. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang terluka karena kecelakaan truk ya Bapa. Ada di antara mereka yang juga harus kehilangan orang yang mereka kasihi. Tuhan, kiranya Engkau beserta dengan keluarga. Tuhan, Engkau sendiri boleh menopang mereka, mendekap mereka satu persatu. Tuhan yang juga akan memberikan pemulihan bagi anak-anak-Mu yang luka-luka atau saat ini sedang terbaring sakit Tuhan. Biarlah kemurahan Tuhan dan kasih Tuhan juga menyembuhkan akan luka-luka hati mereka, menyembuhkan luka-luka batin mereka, trauma mereka. Kami berdoa untuk pergumulan kami ya Bapa, pribadi lepas pribadi, di dalam mencari kehendak Tuhan, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, di dalam keluarga, maupun juga pergumulan anak-anak-Mu dalam pasangan hidup dan juga segalanya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang menyatakan akan kehendak-Mu. Ketika ada keretakan dalam relasi keluarga, Tuhan pulihkan. Nyatakan kasih Tuhan dalam hidup mereka. Ingatkan mereka tentang kasih mula-mula mereka. Biarlah itu juga Bapa, kemudian menjadi sebuah ingatan untuk mereka Bapa boleh kembali berdamai. Kembali mereka juga Tuhan saling memaafkan, memberikan pengampunan. Berdoa Tuhan untuk oma opa, para warga senior dalam persekutuan kami terdekat, biarlah anak-anak-Mu ini Bapa boleh mendapatkan sukacitanya di masa-masa usia indah ini. Dan mereka pun juga menjadi teladan yang indah bagi anak-anak, menantu, ataupun juga cucu-cucunya, dan bagi setiap orang yang ada di sekitarnya. Kami membawa bangsa dan negara kami dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya kedamaian, sukacita, keadilan, itu semua Tuhan nyatakan. Biarlah para pemimpin bangsa dan negara kami ini bersinergi. Biarlah mereka juga menempatkan kepentingan rakyat, kepentingan negara ini di atas kepentingan pribadi mereka, golongan mereka, ataupun juga partai mereka. Damai sejahtera Tuhan, itulah yang kami harapkan. Itulah yang boleh turun atas bangsa dan negara kami. Inilah doa kami Tuhan, inilah pengharapan kami. Dan kami hendak mengakhiri doa dan pengharapan kami melalui doa syukur kami ini, dengan bersama-sama kami Bapa boleh menyanyikan sebuah doa yang Tuhan sudah ajarkan bagi kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti
Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Kristus, firman Tuhan mengantar kita masuk dalam liturgi persembahan. Nat persembahan diambil dari 2 Korintus 8 ayat 2-4. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka sendiri. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Dalam tiap ibadah bersama jam 9 dan jam 5, persembahan ini akan kita edarkan lewat kantong persembahan. Bila Bapak-Bapak Ibu memilih sarana transfer, maka tidak dibatasi pada hari Minggu, persembahan dikirim ke rekening gereja sebagai berikut. Dan pada tiap hari dan jam kerja tata usaha, persembahan dapat dimasukkan dalam kotak persembahan di kantor tata usaha. Marilah sekarang kita membawa rasa syukur kita dengan melakukan pujian PKJ 14, Kunyanyikan Kasih Setia Tuhan. Selamanya, ku nyanyikan
diundang bangkit berdiri. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan padamu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami yang tidak layak, tapi Engkau layakkan untuk dapat memberikan yang terbaik lewat persembahan kami kepada Tuhan. Kau yang boleh menolong setiap kami, tidak hanya memberikan harta kami, tapi juga hidup kami yang boleh berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Saya membacakan dari firman Tuhan yang sudah dibagikan. Biarlah firman Tuhan ini sendiri yang boleh berbicara kepada kita dari Mazmur 145, khususnya di ayat 17 dan 21. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Mari kita naikkan PKJ 7 ayat 1 dan 2. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Pergilah di dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.
Mari jemaat kita menutup ibadah minggu hari ini dengan kembali menyanyikan PKJ 7 ayat 3, bersyukurlah kepada Tuhan. Hari ini telah selesai, umat dipersilakan duduk, mari kita bersaat teduh sejenak. Kami kembali mengingatkan ada kegiatan sepekan kita yang akan ditampilkan di slide. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati.